Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui Tuhan masih memberikan kesempatan hidup untuk kita sampai saat ini. Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan masih menginginkan kita supaya hidup lebih baik lagi sebelum Dia memanggil kita dari dunia ini. Artinya dari hari ke hari Tuhan menginginkan perubahan hidup dan hari demi hari Tuhan menginginkan kita lebih baik lagi di hadapannya. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita ada di dunia ini dan masih memberikan kita nafas kehidupan, yaitu supaya melalui hidup kita nama Tuhan semakin dimuliakan Bapak Ibu. Jadi dua tugas dan tanggung jawab ini yang harus nantiasa kita ingat. Membaharui diri di dalam setiap pertobatan-pertobatan kita dan menjadi berkat dan teladan kepada sesama di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam dua hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan menginginkan kita supaya menghindarkan segala atau menjauhkan segala dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kita. Karena adalah suatu kejijikan bagi Allah jikalau hari demi hari kita selalu mencintai dosa kita, mengulang-ulang dosa, mengulang-ulang pelanggaran, mengulang-ulang dan memendam dan memelihara hal yang tidak baik di dalam hati kita. Seruan firman Tuhan dan renungan harian ini menyerukan kepada kita Bapak Ibu. Bahkan Tuhan berkata melalui Nabi Yehezkiel, dan sekarang ini kita adalah pendengar daripada firman Tuhan Allah ini Bapak Ibu. Dikatakan di sana, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi Tuhan menginginkan kita Bapak Ibu Saudara-saudariku semakin berbuah dan bertumbuh lebih baik lagi, dan Tuhan tidak menginginkan kematian kita dengan kematian yang di dalam dosa. Membarui hari demi hari. Jadi setiap hari itu harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan yang kita cari, perkenanan Tuhan yang selalu kita hidupi. Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada dua kali dikatakan di sana di dalam firman ini, bertobatlah, 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 bertobatlah. Jadi mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi, kita mengintrospeksi diri kita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Apakah kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelumnya adalah pelaku kekerasan, baik secara fisik maupun non-fisik atau verbal. Mari Bapak Ibu kita bertobat dari kekerasan itu. Jikalau kita adalah seorang yang pendendam, penuh dengan amarah dan kebencian kepada seseorang, bertobatlah. Ampunilah seorang akan yang lain. Jikalau kita menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita saat ini Bapak Ibu, pun harus kita perhatikan dan lihat dan rubah itu. Dan dalam hal ini juga jikalau kita adalah seorang anak, ketika kita asik terus melawan orang tua kita tidak menghormati pengorbanan mereka, tidak menghargai pengorbanan orang tua kita, dengan tidak belajar dengan baik, dengan tidak kuliah dengan baik, bahkan menyanyiakan atau hidup di dalam kemewahan yang tidak berarti, saat ini bertobatlah. Jikalau saat ini anak-anak muda mengatakan hidupnya harus bebas, hidupnya harus sesuai dengan kehendaknya, saat ini katakan kehendak-Mu Tuhan yang jadi dalam hidupku.
Jikalau saat ini banyak hal yang harus diperbaiki dalam diri kita, mari kita katakan, Tuhan, biarlah aku hidup dalam perkenanan Tuhan. Biarlah hidupku senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Hari demi hari kita semakin menyukai dan berkata, aku melakukan apa yang boleh Tuhan izinkan. Maka pertobatan hari demi hari, Bapak Ibu Saudara-saudariku, akan mengubahkan kita, supaya kita tidak berlaku dalam keadaan fasik, tetapi hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami berlaku hidup benar selama kami masih hidup di dunia ini. Tuhan, Engkaulah yang menjagai hati dan pikiran kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan segala kefasikan dalam diri kami, Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin saat ini kami mengalami banyak persoalan dan pergumulan, Tuhan. Tetapi biarkan kami menjalaninya dengan kesabaran dan keikhlasan dan penuh dengan pengampunan, Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera-Mu terus bekerja atas diri kami. Jikalau saat ini Tuhan kami merasakan kekhawatiran yang amat besar, kecemasan yang amat dalam, Tuhan, Engkau kiranya membebaskan kami daripada hal-hal itu, Tuhan, dan membuat hati kami terus bersuka cita karena kami tahu dan kami memahami, Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang maha biasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap keluarga Kristen, Engkau berkati suami dan istri, Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati yang saat ini mungkin menjadi orang tua tunggal. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Pulihkan yang sakit, Tuhan, sembuhkan mereka. Dan Engkau yang menjamah setiap tubuh yang saat ini sakit, yang lemah, Tuhan, Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.